Shalom. Berikut adalah protokol panduan pelaksanaan peribadahan di wilayah gereja dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketika memasuki gedung gereja, hindarilah untuk kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Ucapkan salam dengan cara lain dan jangan lupa gunakan masker selama berada dalam wilayah gereja. Cucilah tangan sebersih mungkin sebelum masuk dalam gereja dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan tata cara mencuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu tuang sabun dengan tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan sela jari, juga gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir dan pastikan bahwa tangan telah bersih sepenuhnya dari sabun. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air maupun sabun yang tersisa. Sambil tetap menjaga jarak aman satu sama lain, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki gedung gereja. Ini wajib dilakukan untuk seluruh jemaat maupun petugas ibadah yang terlibat dalam ibadah. Isilah buku kehadiran ibadah dengan data yang benar, jelas dan rapi untuk memudahkan petugas dalam memantau kehadiran jemaat setiap minggu. Gunakan face shield dan masker dengan rapi selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah ditata sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jemaat dimohon untuk tidak memindahkan dan atau menggeser kursi yang telah ditata tersebut dengan alasan apapun. Jagalah ketertiban selama ibadah berlangsung. Ketika ibadah telah selesai dilaksanakan, jemaat keluar dari gereja dengan tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Ucapan salam tetap dilakukan dengan menghindari kontak fisik dan dilakukan dengan cara lain. Ketika jemaat telah berada di luar gedung gereja, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan atau sabun yang telah disediakan. Untuk menghindari kerumunan, jemaat dimohon segera meninggalkan lingkungan gereja setelah selesai ibadah. Perlu jemaat ketahui, sebelum dan setelah ibadah, petugas akan membersihkan kembali gedung gereja dengan menggunakan disinfektan. Ini berlaku hingga halaman luar gereja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan virus. Jemaat yang terkasih, mari mendukung pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sungguh-sungguh menaati protokol pencegahan dan penularan virus COVID-19 di lingkungan gereja kita tercinta. Ingatlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita pasti bisa menjalani tatanan baru ini. Tuhan Yesus melindungi, Ia menyertai dan memberkati kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat, untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa di surga, saat ini kami membawa bangsa dan negara tercinta kami, Indonesia, ke hadirat-Mu yang kudus. Bangsa yang saat ini berada di tengah tantangan hidup. Bangsa yang saat ini mencari wajah-Mu yang penuh kasih. Biarlah di Kembara 75 tahun usia kemerdekaan ini, kami diingatkan untuk bersatu menyatakan rasa bahwa rencana-Mu pasti yang terbaik, karena tak pernah ada hujan tanpa pelangi, karena tak pernah ada janji-Mu yang tidak tertepati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di Indonesia seperti di surga. Amin. Kembalikan
pemberita firman dan para pelayan liturgis mengucapkan selamat pagi, selamat datang di ibadah syukur memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia. Pada hari ini, Senin 17 Agustus 2020. Tuhan Allah semesta alam dengan kasih dan kebaikannya telah memelihara Indonesia dengan beragam sukunya, bahasanya, budaya, dan keyakinannya terus menjaga kesatuan kita sebagai bangsa. Di hari istimewa ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kemerdekaan kita sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat, seraya memohon anugerah-Mu untuk tetap memimpin dan melindungi negeri tercinta ini dari upaya-upaya memecah belah dan menghancurkan. Mari saudara-saudara, kita memuliakan Tuhan yang sudah memberikan kita kemerdekaan dengan memuji namanya sambil berdiri. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Umat Tuhan, kita tabiskan akan ibadah HUT Republik Indonesia yang ke-75 dengan menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing 1 Petrus pasal 2 ayat 16 yang menyatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Umat Tuhan, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Umat Tuhan, kita memuji nama Tuhan
dari Kidung Kesan 727 baitnya yang pertama. Suburlah subur tanah airku, tanah pusaka kelahiranku. Sawah ladangmu hijau selalu, sungai lautmu luas membiru. Oh indah, alangkah indah, berseri bermandi cahaya sang surya pagi. Bumi persada luas merayap, tempat bersujud patuh setia. Pertiwi curahan bela, Indonesia subur bahagia. Jemaat, mari kita berdoa secara berbalasan. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena banyaknya penyelenggara pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena mengeksploitasi alam tanpa memperbaikinya. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena penegakan hukum dan keadilan belum berjalan dengan baik. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena kami menutup hati kami untuk menolong mereka yang lapar dan terbuang. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, Karena kami tidak melakukan sesuatu kepada mereka yang haknya ditindas. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada mereka yang mau kembali kepadanya. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Umat Tuhan, sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan beriman. Tuhan bersabda, kami siap untuk mendengar. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah
Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 yang menyatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Ibu bapak, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita tentu memiliki kerinduan yang sama. Kerinduan kita adalah untuk melayani Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Akan tetapi seringkali kerinduan kita untuk terjun dalam sebuah pelayanan bagi Tuhan di tengah jemaat misalnya terbentur oleh hal-hal yang membuat kita jadi undur dalam pelayanan, daripada nanti orang nggak puas dengan apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Umat Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7, para rasul pun memiliki kerinduan yang sama. Mereka ingin melayani jemaat dengan sepenuhnya. Namun ternyata ada satu masalah. Ketika beberapa orang melakukan pelayanan itu,
ada yang seakan-akan diabaikan oleh mereka, yaitu pelayanan meja, pelayanan bagi para janda dan orang-orang miskin, ayatnya yang pertama. Dapat dibayangkan jumlah jemaat mula-mula pada waktu itu yang memberi diri dibaptis, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, yang menyebutkan jumlah orang percaya waktu itu adalah 300 orang. Sedangkan rasul-rasul hanya 12 orang. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal. Yang pertama, pada ayatnya yang kedua, berhubung dengan itu, kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Artinya pada ayatnya yang kedua itu rasul-rasul menyadari kekurangan mereka. Ini. Lalu bagian yang kedua pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Artinya menghadapi kekurangan yang menjadi kenyataan, mereka atau para rasul mencari cara agar kekurangan yang kemarin itu bisa ditangani, bisa diminimalisir, bisa diperbaiki. Itulah sebabnya mereka bersama-sama jemaat kemudian memilih 7 orang untuk membantu pelayanan di dalam jemaat. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lalu pesan Alkitab yang mau kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Apa yang mau kita lakukan? Yang pertama, para rasul yang sudah memberikan hidup mereka sepenuhnya hanya untuk pelayanan. Meskipun masih ada orang-orang yang tidak puas, tetapi bagaimana mereka menyikapi ketidakpuasan itu sehingga pelayanan mereka tetap jalan terus, itu yang harus kita teladani. Bukan berhenti karena menghadapi masalah, melainkan mencari solusi agar masalah bukan lagi menjadi masalah. Bagi para rasul, solusi yang mereka temukan adalah kerjasama, tidak bekerja sendiri lagi atau berdua belasan lagi, melainkan memberdayakan orang-orang yang juga memiliki kerinduan untuk membangun persekutuan jemaat pada waktu itu. Kita tidak sendirian dalam pelayanan kita. Ada mereka, ada saudara-saudara kita yang siap membantu dalam pelayanan kita. Berikan
mereka kesempatan, berikan mereka kepercayaan, sehingga bersama-sama kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, pesan firman Tuhan yang mau kita lakukan. Kita sudah mengingat rayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Artinya ketika Indonesia merdeka, mari kita bahu-membahu untuk mempertahankan, untuk memelihara, untuk menjaga kemerdekaan ini yang Tuhan sudah amanatkan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Dari kita Bakti 345 bait pertama, Allah sumber rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami boleh menikmati kemerdekaan di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan. Terima kasih untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini. Gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah syukur HUT RI yang ke-75, Tuhan memberkati, dan jemaat serta semua persekutuan yang beribadah, Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah ketika bangsa, ketika masyarakat Indonesia merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, biarlah kegiatan-kegiatan yang berlangsung di semua instansi pemerintah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Upacara secara virtual
juga Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk pemerintah, bangsa, dan negara, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan hikmat dari Tuhan, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI, dapat menjaga toleransi agama, sehingga kami tetap bersatu bahwa kami adalah bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk kami yang beribadah di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini. Tuhan memberkati GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung. Mereka yang sakit baik di rumah tinggal maupun di rumah sakit, dalam proses-proses pemulihannya Tuhan memberkati. Mereka yang bergumul di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan pelayanan, Tuhan campur tangan, Tuhan hadir, Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasih, Tuhan menghibur. Segala apapun yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu, baik untuk menunjang pelayanan gereja maupun untuk menunjang pembangunan gedung gereja, Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan untuk kerinduan tim streaming GPB Jemaat Sejahtera untuk memiliki 3 unit kamera. Tuhan berkati, Tuhan mengetuk pintu hati seluruh jemaat-Mu agar mereka tergerak untuk mempersembahkan, untuk memberikan yang terbaik. Lalu Tuhan mengisi kembali lumbung-lumbung dalam rumah tangga keluarga mereka. Dan kami menyerahkan seutuhnya GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini seru doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai tanda syukur atas anugerah kemerdekaan yang telah kita terima, maka marilah kita persembahkan apa yang terbaik yang mau kita berikan kepadanya. Sambil memberi persembahan,
kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait 1 dan bait 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Terimalah syukur hati kami ya Tuhan. Adalah suatu kebahagiaan apabila persembahan syukur kami menjadi berguna dan bermanfaat bagi pekerjaan-Mu yang membawa damai dan sejahtera dalam hidup ini. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Amanat pengutusan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Umat Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 336 bait pertama dan 4, Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Umat Tuhan yang beribadah di rumah
sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari secara bersama-sama kita pegikan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini dengan 3 kali merdeka, merdeka, merdeka. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya benar adanya, amin, amin, amin. Ya benar adanya,